Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia, kelas 1210 TKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi uji kom pengelolaan arsip. Ruang lingkup pengelolaan arsip di lingkungan organisasi baik sektor publik maupun privat meliputi pengelolaan arsip dinamis dan juga arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif, sedangkan kegiatan pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas, kinerja, dan alat bukti yang sah. Pengelolaan arsip dinamis meliputi 1. Arsip vital. Arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak ataupun hilang. Kedua, arsip aktif. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. 3. Arsip inaktif. Arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengelolaan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh 1. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional. Kedua, lembaga kearsipan provinsi. Ketiga, lembaga kearsipan kabupaten atau kota. Dan keempat, lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri. Dalam hal ini adalah unit arsip IPB. Langkah-langkah pengelolaan arsip. 1. Menyiangi arsip. Arsip tidak teratur harus terlebih dahulu disiangi dari non-arsip atau membuang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan arsip seperti map kosong, amplop, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar arsip menjadi bersih dan dapat diberkaskan dengan baik. 2. Memilah arsip. Arsip-arsip yang telah terkumpul harus dipilah-pilah berdasarkan tahun terbitnya dan dipilah berdasarkan unit kerja pencipta arsip. 3. Menyatukan berkas. Berkas yang berkelompok terdiri dari beberapa item seperti arsip pendukung yang berkaitan yang mempunyai kesamaan, masalah atau kegiatan, dan lampiran-lampiran lainnya. Apabila arsip yang berkelompok tidak menyatu atau terpisah dengan item yang lain, maka harus dicari dan disatukan sehingga menjadi berkas yang utuh. 4. Memasukkan berkas ke dalam folder arsip. Folder adalah map arsip yang mempunyai tab atau telinga di sebelah kanan atas pada sisi belakang folder. Pada tab ini ditulis judul atau nama berkas. Folder ini hanya diisi dengan satu berkas meskipun berkas tunggal hanya satu lembar. 5. Mencatat atau membuat daftar arsip. Berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder dicatat dalam daftar arsip secara berurutan dengan tahun arsip dan klasifikasi masalah. Daftar arsip terdiri dari beberapa kelompok arsip, yaitu daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, atau daftar arsip yang diserahkan. Asas-asas pengelolaan arsip. Asas sentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti menyimpan arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus yang lazim disebut sentral arsip atau pusat arsip. Yang kedua, asas desentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti semua unit kerja mengelola arsipnya masing-masing. 3. Kombinasi asas sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pengelolaan arsip berarti menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi sekaligus. Asas ini diterapkan dalam rangka mengatasi kelemahan yang ada pada asas sentralisasi dan desentralisasi yang sering dijumpai dalam pengelolaan arsip di perkantoran.